Sering banget kan kita sebagai investor nemuin dilema kayak gini. Ada dua saham yang kelihatannya sama-sama menarik, di sektor yang sama pula, tapi kita harus pilih salah satu. Nah, hari ini saya akan jadi mentor kalian. Kita bakal bedah tuntas dua saham properti yang kelihatannya mirip, tapi ceritanya beda banget. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana cara nilainya? Sebagai mentor, tujuan saya di sini bukan buat bilang mana yang paling bagus. Bukan. Tapi kita bakal sama-sama bangun cara berpikir, sebuah framework buat nentuin mana yang paling cocok buat portofolio kamu. Siap? Yuk kita mulai. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Ada 6 langkah. Pertama, kita kenalan dulu. Terus, kita bedah model bisnisnya, gimana cara mereka cari duit. Ketiga, kita intip laporan keuangannya, sehat atau enggak. Keempat, lihat masa depannya. Kelima, kita hitung-hitungan valuasi, murah atau mahal. Dan terakhir, kesimpulan dari saya sebagai mentor. Yuk, langsung aja ke langkah pertama. Oke, langkah pertama. Kenalan dulu sama dua pemain kita di sektor properti ini. Siapa aja sih mereka? Di sudut pertama, kita punya BBSS atau PT Bumi Benowo Sukses Sejahtera Tbk, jagoannya pergudangan di Jawa Timur. Terus, di sudut kedua, ada BSBK, yaitu PT Wulandari Bangun Laksana Tbk. Ini rajanya Superblok di Balikpapan. Nah, dari sini aja udah kelihatan kan? Sama-sama properti, tapi lapangannya beda jauh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Gimana sih cara kedua perusahaan ini cari duit? Model bisnisnya kayak gimana? Yuk kita bandingin langsung. Kelihatan kan bedanya di sini? Beda banget. BBSI itu fokusnya spesialis, mainnya di gudang sama ruko. Dan ada fakta menarik nih, mereka itu dulunya perusahaan film loh, baru banting setir ke properti tahun 2019. Jadi wajar kalau spiritnya masih kayak startup, geraknya gesit. Nah, BSBK di sisi lain, ini pemain yang udah mapan. Dia bangun kota di dalam kota. Satu lokasi, isinya lengkap. Mall, hotel, semuanya ada. Jadi ini pertarungan antara si spesialis yang lincah lawan si raksasa yang terintegrasi. Sip, cukup soal model bisnis. Sekarang waktunya kita jadi dokter keuangan. Kita bakal buka rekam medis mereka. Angka itu nggak bisa bohong kan? Kita lihat, mereka ini sehat walafiat atau lagi butuh pertolongan. Wow, begitu melihat tabel ini, yang pertama kelihatan pasti skalanya kan beda jauh banget. Pendapatan BSBK itu ratusan miliar, BBSS cuma beberapa miliar. Asetnya juga BSBK puluhan kali lipat lebih besar. Tapi sebagai investor pintar, kita nggak boleh berhenti di sini. Cerita yang sesungguhnya ada di balik angka-angka ini. Ayo kita gali. Nah, ini dia. Ini dia cerita dari BBSS. Lihat pertumbuhan pendapatannya. Naik lebih dari 500%. Gila kan? Ini yang dalam dunia investasi kita sebut turnaround story. Cerita tentang perusahaan yang berhasil membalikan keadaan. Ibaratnya mesin mereka itu baru aja dinyalain dan langsung tancap gas. Oke, sekarang kita lihat BSBK. Laba bersihnya hampir 70 miliar rupiah. Mungkin angkanya nggak meledak-ledak kayak pertumbuhan BBS tadi ya, tapi ini nunjukin sesuatu yang nggak kalah penting, stabilitas. Ini tuh ibarat mesin uang yang udah jalan, udah terbukti dan konsisten ngasih profit. Balik lagi ke BBSS, oke, mereka emang masih rugi, minus sekitar 0,5 miliar. Tapi lihat trennya, ini penting banget. Angka ruginya itu makin kecil, makin menipis. Nah, ini sinyal yang kita cari dari saham turnaround. Artinya mereka bergerak ke arah yang benar, udah nggak bakar uang jor-joran lagi, dan makin dekat ke titik impas. Jadi, kesimpulan dari rekam medis ini gimana? Gampangnya gini, BSBK itu kayak pelari maraton. Stabil, konsisten, udah jelas profitnya, dan dapat rating bagus. Aman. Nah, BBSS ini kayak sprinter yang baru mulai lari. Kenceng banget pertumbuhannya, eksplosif. Memang masih rugi dikit, tapi yang bikin kaget, utangnya hampir nol. Ini sprinter yang staminanya kuat banget. Oke, data keuangan tadi itu kan cerita masa lalu. Penting sih, tapi sebagai investor, yang kita beli itu masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa bikin kedua perusahaan ini tumbuh lebih besar lagi ke depannya? Apa katalisnya? Dengerin nih quote dari dirutnya BBSS, dia bilang lagi menjajaki kerjasama yang bisa menghasilkan pendapatan minimal 500 miliar rupiah. Wow, perhatiin deh cara berpikirnya. Dari yang tadinya pendapatannya cuma beberapa miliar, sekarang targetnya udah 0,5 triliun. Ini bukan cuma angka, ini sinyal kalau manajemennya super optimis dan punya visi besar. Nah, ini dia amunisi masa depan mereka. Untuk BBSS ada 3. Mereka mau manfaatin lahan nganggur, lagi deketin investor asing dari Korea, dan mau masuk ke logistik digital. Keren! Kalau BSBK,
Wah, mereka punya satu kartu truf raksasa, IKN. Ibu kota negara baru itu persis di depan mata mereka. Ditambah lagi mereka juga mulai main di isu lingkungan. Jadi keduanya punya jalur tumbuh yang beda banget, tapi sama-sama menjanjikan. Nah, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Dengan semua cerita bagus tadi, harganya sekarang gimana? Udah mahal atau masih murah? Yuk kita bedah angka valuasinya. Oke, lihat tabel ini, ceritanya beda banget. PR atau Price to Earnings Ratio buat BSBK itu 19 kali ya, cukup wajar lah. PR-nya BBSS negatif karena ya itu masih rugi. Tapi coba deh lihat PBV atau Price to Book Value. Ini yang menarik. Pasar menilai BBSS 3,3 kali lipat lebih mahal dari nilai bukunya. Kenapa? Karena ekspektasi pertumbuhannya tinggi. Sebaliknya, BSBK PBV-nya cuma 0,64. Artinya apa? Artinya kita bisa beli perusahaan ini dengan harga lebih murah dari total nilai aset bersihnya, kayak beli barang diskonan. Tapi jangan bingung, lihat PRN yang negatif ya. Artinya apa sih? Sederhananya gini deh, PR negatif itu karena perusahaannya belum untung. Jadi, investor yang beli sahamnya itu bukan beli keuntungan hari ini, tapi mereka bertaruh pada potensi keuntungan besar di masa depan. Ibaratnya, kita beli bibit pohonnya, bukan buahnya. Nah, ini ada satu tips super penting dari saya sebagai mentor. Hati-hati banget, kode saham BSBK ini ternyata punya kembaran di bursa saham Amerika di Nasdaq. Itu perusahaan lain, bank malah. Namanya Bogota Financial Corp. Ini jebakan Batman buat investor yang kurang teliti. Jadi pastikan data yang kamu lihat itu BSBK yang ada di Bursa Efek Indonesia atau IDX ya. Jangan sampai salah kamar. Oke, kita udah bedah semuanya. Dari model bisnis, keuangan, masa depan, sampai valuasi. Sekarang kesimpulannya gimana? Pilih yang mana? Jawabannya tergantung. Tergantung kamu itu investor tipe apa. Ini nggak ada jawaban satu yang benar untuk semua orang ya. Masing-masing punya daya tariknya sendiri. Coba lihat, kalau kamu adalah tipe investor yang suka tantangan, berani ambil risiko tinggi buat ngejar keuntungan super besar dari cerita turnaround, dan percaya sama potensi pertumbuhan masa depan, ya, BBSS itu arena bermain kamu. Tapi kalau kamu lebih suka yang pasti-pasti aja, cari perusahaan stabil yang udah untung, beli aset berkualitas dengan diskon, dan mau ikut dapat untung dari proyek raksasa IKN, nah, BSBK itu pilihan yang lebih cocok. Jadi, pada akhirnya, bolanya kembali ke tangan kamu. Kita udah lihat dua jalan yang sangat berbeda. Satu jalan penuh akselerasi dan risiko tinggi. Satu lagi, jalan yang lebih stabil dan bertumpu pada nilai. Pertanyaan terakhir dari saya, sebagai mentor kamu mau lewat jalan yang mana? Pikirkan baik-baik.